inilah bahan-bahan untuk membuat sate pentol ikan. Sekarang mari kita absen satu demi satu bahan-bahan yang akan kita gunakan pada masak kali ini. Pertama, ini merupakan bahan dasar utama, yaitu ikan tenggiri segar yang digiling. Lalu ada labu siam yang diparut dan dikeringkan. Berikutnya kita menggunakan wortel parut, jadi sama, wortelnya diparut juga. Lalu kuning telur, ya, kuning telur, kuningnya saja untuk yang ini. Ada gula, garam, ya, takarannya nanti di deskripsi. Lada bubuk, lada bubuknya bisa lada bubuk merek apa saja. Lalu ada bawang putih goreng yang dihaluskan, bawang putih goreng yang dihaluskan. Kemudian ada putih telur. Putih telur ini digunakan nanti untuk menggoreng. Dan tepung tapioka. Tepung tapioka ini merupakan tepung yang terbuat dari singkong atau sagu kalau bahasa Palembangnya. Jangan lupa tusuk pentol, ya. Tusuk pentol ini beda dengan tusuk sate. Tusuk pentol ini harus cangkang 4 begini. Kalau tusuk sate satu kecil, kalau tusuk pentol harus yang begini. Bisa tanyakan saja saat membelinya di pasar, tusuk pentol ikan atau pentol ayam. Pertama kita masukkan parutan wortel atau wortel parut, ya. Parutan wortel itu alat untuk memarutnya, dan juga parutan labu siam. Dua bahan ini kita campurkan menjadi satu, ya. Diaduk dulu rata supaya mereka berdua menyatu di dalam wadah yang berwarna putih penuh kesucian. Lalu kita tambahkan kuning telur, langsung semuanya saja. Nanti jumlah takarannya saya tulis di kolom deskripsi. Diaduk-aduk secara perlahan, ya. Jadi aduknya perlahan, pelan atau lambat-lambat. Nah, sampai kuning telur tadi sudah tidak terlihat lagi sendirian, artinya dia sudah menyatu dengan kedua bahan yang sudah masuk terlebih dahulu. Baru sekarang kita masukkan ikan giling, ya. Saya ulang, ya, ikan giling, bukan gilingan ikan. Gilingan ikan itu merupakan alat untuk menjadikan ikan ini seperti ini. Nah, lalu kita aduk-aduk rata, ya. Aduknya hingga rata, dan masakan kita kali ini tidak menambahkan air. Setelah tercampur rata seperti ini, sekarang saatnya kita memasukkan bahan yang lain satu demi satu, dimulai dari garam halus beriodium. Ya, garam halus sih. Kita aduk dulu sebentar sampai garamnya menyatu, lalu tambahkan lagi hingga tertambah semuanya. Setelah garam dimasukkan, masukkan lagi gula pasir. Dalam hal ini saya menggunakan gula pasir yang jenis gula kuning, ya. Kalau mereknya tergantung nanti. Diaduk hingga rata, dan setelah rata kita masukkan lada bubuk, ya. Lada bubuk bisa merek apa saja, bisa merek apa saja, tergantung merek mana yang mengendos kita. Diratakan lagi sampai tercampur. Lalu masukkan bawang putih goreng yang sudah dihaluskan. Jadi bawangnya bawang putih digoreng lalu dihaluskan sehingga menjadi seperti ini, dan kita aduk rata. Pada tahap akhir kita memasukkan tepung tapioka. Masukinya sedikit demi sedikit, ya. Jadi kunci dalam memasak itu sebetulnya adalah
kecocokan antar bahan. Makanya saya tidak pernah bisa langsung mematok ininya sekian, ini sekian, tapi saya tulis di deskripsi setelah saya selesai mengaduk. Karena apabila kita kelebihan garam, maka lebihkan pula gula. Jadi kunci masakan itu sebetulnya kecocokan antara satu bahan dengan bahan yang lainnya. Makanya saya selalu memasukkan bahan itu sedikit demi sedikit, dan saya tidak pernah menggunakan petsin, micin, atau penyedap rasa. Karena kalau kita sudah yakin takaran antar bahan itu pas, maka rasanya akan pas pula, sedap tanpa penyedap. Dirasa kurang, kita tambahkan kembali, ditaburi sedikit demi sedikit, diaduk. Intinya aduk, rasakan, tambahkan, aduk, rasakan, tambahkan, cukup ya, selesai, tinggal dibentuk. Nah, setelah adonannya kalis seperti ini, kita sudah bisa membentuk pentol ini ke dalam gagangnya. Bukan ke dalam sih, ke gagangnya. Sekarang kita mulai bentuk pentolnya dengan cara seperti pada video yang sedang Anda saksikan. Kita ambil, lalu letakkan pada tangan yang sudah dibungkus sarung plastik ya. Lalu ambil penusuknya, letakkan di tengah seperti itu, dikepel-kepel kalau bahasa Palembangnya. Dikepel-kepel ya, sampai dia membentuk sedemikian rupa ya. Sampai dia membentuk sedemikian rupa. Dan setelah terbentuk seperti ini ya, seperti ini, setelah terbentuk seperti ini, taruh pada tempat untuk kita kumpulkan terlebih dahulu. Jadi sebelum digoreng dia transit dulu di sini. Nah, setelah dibentuk semua, dipasangkan ke gagangnya, sekarang mereka ini sudah siap digoreng. Jangan lupa nanti menggorengnya dicelupkan dulu ke putih telur. Yuk, sekarang kita ke tempat penggorengan. Pastikan pada saat menggoreng, pentolnya itu terendam di dalam minyak ya. Jadi usahakan pakai penggorengan seperti ini, karena pentolnya itu harus benar-benar tenggelam di dalam minyak yang sudah kita panaskan. Pentolnya kita celupkan dulu di putih telur yang sudah dikocok, lalu kita masukkan ke dalam penggorengan. Harus posisinya berdiri. Harus posisinya berdiri. Ini minyaknya sudah panas ya. Memang tipe penggorengan seperti ini dia nggak langsung bunyi kayak kita goreng tahu di wajan gitu. Jadi posisinya berdiri, kita celupkan seperti ini, diputar-putar di putih telur. Setelah itu baru ditenggelamkan ke dalam minyak dengan posisi berdiri dan harus tenggelam. Seperti ini. Posisinya harus tenggelam. Jadi kalau goreng pakai wajan ya dirancanglah sedemikian rupa sehingga dia bisa tenggelam seperti ini. Jadi kita goreng sampai dia kuning keemasan seperti ini ya. Nah, seperti ini, kuning keemasan. Ini tandanya dia sudah mateng, sudah masak, sudah mateng, sudah bisa dimakan. Kalau yang masih belum seperti itu, masih lengket dengan satu sama lain, dia belum matang, belum bisa diangkat. Nah, coba sekali lagi kita lihat. Nah, seperti ini sudah matang, sudah bisa dinikmati. Oke. Lanjutkan goreng semuanya sampai semuanya menjadi kuning keemasan. Kuning keemasan, bukan emas kekuningan.